Halo, perkenalkan nama saya Lilis Melina. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas saya agenda 3 mengenai pelayanan publik. Social accountability merupakan penyelenggaraan pelayanan publik yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat luas melalui media publik ataupun elektronik. Contoh penerapannya di tempat saya bekerja yaitu dalam pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2021-2022 yang akan berlangsung di instansi saya, menyediakan layanan informasi dalam hal persyaratan penerimaan peserta baru dengan menempelkan beberapa persyaratan di mading sekolah. Dan contoh yang kedua, menjangkau siswa yang tidak dapat mengikuti ujian atau tidak mendapatkan informasi tentang jadwal ujian yang telah diinformasikan melalui grup WA kelas. Nah, di sini guru mendatangi siswa ke rumah dengan memberikan soal lembar ujian yang akan dikerjakan oleh siswa tersebut. Inovasi yang dilakukan dalam pelayanan publik di tempat saya bekerja selama masa pandemi COVID-19, terkhususnya kepada peserta didik maupun orang tua, selama masa pandemi ini dilakukan pembelajaran daring. Di tempat saya bekerja, pembelajaran daring masih dilakukan melalui grup WA per kelas. Nah, pada grup ini, beberapa guru ada yang telah melakukan pembelajaran dengan video pembelajaran yang kreatif sehingga menarik minat siswa atau memotivasi siswa agar lebih semangat dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Contoh yang kedua, inovasinya yaitu melakukan jadwal pengumpulan tugas pada setiap jenjang kelas dengan jadwal yang berbeda untuk mencegah terjadinya kerumunan pada masa pandemi ini. Pada saat pengumpulan tugas ini, orang tua dapat berkomunikasi secara langsung kepada guru tentang kesulitan yang dialami dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Nah, di sini guru memberikan beberapa saran dan tips agar mampu mengalami kesulitan dalam mendampingi anak belajar di rumah. Selama hampir kurang lebih 6 bulan saya bekerja di instansi saya, tempat saya bekerja, pelayanan publik yang menurut saya sudah baik dilaksanakan di tempat saya itu yang pertama, adanya penyelenggaraan fasilitas protokol kesehatan seperti penyediaan tempat cuci tangan serta penyediaan termogan untuk mengukur suhu para orang tua yang akan melakukan pengumpulan tugas atau bahkan berkonsultasi tentang bimbingan belajar yang dilakukan kepada anak di rumah. Yang kedua, pemberian masker secara gratis kepada siswa pada setiap jenjang kelasnya. Yang ketiga yaitu pemberian santunan kepada anak yatim yang telah diselenggarakan pada saat bulan Ramadan yang telah berlalu. Sekolah atau instansi saya bekerja itu mengumpulkan uang santunan kepada anak yatim yang dikutip dari para guru-guru maupun orang tua yang ingin menyumbangkan secara sukarela. Serta beberapa guru melakukan pembelajaran secara privat kepada siswa yang sama sekali tidak memiliki alat elektronik sebagai sarana pembelajaran di rumah. Menurut saya pribadi, pelayanan publik yang masih harus diperbaiki atau melakukan inovasi di tempat saya bekerja yaitu pada proses pembelajaran di masa pandemi sekarang ini. Di tempat saya bekerja, proses pembelajaran hanya dilakukan melalui grup WA dalam pengerjaan tugas-tugas LKS. Nah, pada grup ini guru hanya mengarahkan anak-anak untuk mengerjakan tugas yang telah disediakan pada lembar kerja siswa, sehingga kurang memotivasi siswa untuk melakukan pembelajaran di rumah serta orang tua mengalami kesulitan terhadap
pendampingan belajar anak di rumah, sehingga proses pembelajaran ini terlihat kurang transparan terhadap hasil belajar siswa dan kurang responsif terhadap proses pembelajaran, yang menjadi faktor penyebab utama yaitu tadi karena pembelajaran ini terkesan terlalu monoton, yang dilakukan hanya pembagian tugas melalui grup WA. Faktor yang kedua penyebabnya yaitu kurangnya alat fasilitas siswa dalam melakukan pembelajaran daring, terutama bagi siswa atau orang tua siswa yang masih belum mampu untuk membelikan HP kepada anaknya sebagai sarana pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu beberapa guru di tempat saya bekerja tidak bisa atau belum mampu mengoperasikan teknologi seperti laptop atau membuat video pembelajaran yang lebih menarik agar menarik motivasi siswa untuk mau lebih semangat dalam melakukan pembelajaran. Bentuk inovasi yang ingin saya lakukan untuk memperbaiki pelayanan publik di tempat saya bekerja, yang paling utama adalah saya harus mengembangkan kompetensi yang ada pada diri saya, terkhususnya pada saat proses pembelajaran terhadap anak didik saya. Kemudian melakukan diskusi untuk sama-sama menerapkan inovasi yang ingin saya terapkan di tempat saya bekerja, yaitu inovasi yang ingin saya lakukan di tempat saya bekerja, khususnya terhadap proses pembelajaran yang saat ini dilakukan secara daring, ataupun ini bisa tetap dilanjutkan ketika proses pembelajaran secara tatap muka. Yang pertama yaitu membentuk program pendampingan khusus bagi siswa yang motivasi belajarnya menurun. Jadi di sini ada beberapa guru yang sebagai konsultan terhadap siswa-siswi yang mengalami motivasi belajarnya itu menurun. Yang kedua yaitu guru membentuk kelompok belajar dalam pengelolaan media maupun video pembelajaran yang lebih kreatif dalam mengembangkan motivasi belajar siswa. Yang selanjutnya mungkin lebih kepada berkonsultasi kepada kepala sekolah saya dan rekan guru yang lainnya mengenai pembuatan kotak saran yang disampaikan oleh orang tua. Selanjutnya yaitu mungkin lebih kepada dari saya dan dengan guru-guru yang lainnya, rekan-rekan kerja saya yang lainnya, setelah melakukan diskusi menyampaikan masukan kepada kepala sekolah agar menghadirkan mentor untuk mengembangkan atau meningkatkan kompetensi guru, terkhususnya dalam penguasaan bidang teknologi untuk pembuatan media pembelajaran atau video pembelajaran yang lebih kreatif dan